Miss Hilgerson oleh Romani, respon debut manis Calvin Verdong. Sidang CAS PAES sukses, langsung main di ronde ketiga. Erick Thohir adakan pertemuan khusus dengan Sintayong. Pelatih Malaysia tegaskan timnas jadi raja ASEAN. Jaizes diincar klub besar Italia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Malaysia yakni Kim Panggon menilai bahwa timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Penilaian Kim Panggon tersebut tak terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ini. Tim asuhan Sintayong melaju ke putaran ketiga setelah mengunci posisi kedua di grup F. Timnas Indonesia tercatat mengumpulkan 10 poin dari 6 laga. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Irak dengan raihan sempurna 18 poin. Wakil ASEAN lainnya yakni Vietnam dan Filipina harus angkat koper karena finish di peringkat ketiga dan keempat. Meski memprediksi timnas Indonesia akan menjadi yang terbaik di ASEAN, Kim Panggon menegaskan bahwa Malaysia siap memberikan perlawanan. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di sini, di ASEAN, dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras tetapi kami berusaha menantang, kata Kim Panggon. Sementara itu, timnas Malaysia juga tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja Harimau Malaya gagal melaju ke putaran ketiga. Timnas Malaysia harus puas finish di peringkat ketiga grup D. Dari 6 laga, Malaysia mencatatkan 10 poin. Poin tersebut terpaut satu angka dari Kirgistan yang menempati posisi kedua. Ketum PSSI Erick Thohir dan juga pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong menggelar pertemuan. Skuad Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Pasukan Sintayong lolos dengan satu runner-up grup F di ajang tersebut. Selanjutnya perjalanan Indonesia masih jauh dan tim yang lebih kuat sudah menunggu mereka. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan Sintayong terkait masalah tersebut, termasuk persiapan skuad Garuda jelang putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Saya bertemu dengan Coach Sintayong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir di laman Instagram. Langkah ini jadi tindak lanjut setelah PSSI dan juga PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya bersama Esko PSSI dan pengelola LIB Indonesia melakukan meeting untuk memastikan jadwal timnas Indonesia dan Liga bisa berjalan bersamaan hingga 2027, ungkap Erick Thohir. Harapan Martin Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia nampaknya sudah di depan mata. Pengamat sepak bola Bung Ropan mengklaim bahwa Paes bisa main di bulan September mendatang. Seperti diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah jelas jadwalnya. Pasukan Sintayong akan menghadapi putaran ketiga yang di dalamnya diikuti oleh negara-negara kuat dan cukup merepotkan. Namun sayangnya Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS belum memberikan keterangan pasti terkait jadwal sidang Martin Paes terkait masalah naturalisasi yang menyangkut dalam statuta FIFA pasal 9. Padahal jika sudah rampung, Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi menurut pengamat sepak bola tanah air, yakni Bung Ropan, ia mengklaim bahwa Paes bisa main nanti di waktu kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Dirinya mengatakan bahwa masalah Paes sedang diusahakan oleh PSSI. Dia akan bermain pada bulan September, selesai sidang CAS. 3 bulan ke depan akan selesai, dan ini sudah diusahakan oleh Ketum PSSI Erick Thohir, ujar Bung Ropan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa PSSI sedang membawa kasus Paes ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS.
Erik menilai Paes seharusnya bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir menganggap Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur ke 2021. Masalahnya yaitu terkait dengan Martin Paes yang terakhir bermain untuk timnas Belanda U21 di usia Paes yang sudah memasuki 22 tahun. Jadi perpindahan federasinya mengalami masalah. Calvin Verdong membagikan debut manisnya bersama dengan timnas Indonesia. Ia berhasil mengantarkan skuad Garuda menang lawan Filipina, sekaligus lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses menghajar Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 11 Juni 2024. Anak asuh Sintayong menang 2-0 berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Dalam laga ini, Calvin Verdong juga debut sebagai starter. Ia langsung mendapatkan kepercayaan diri dari Sintayong. Dalam laga ini, Calvin Verdong juga debut sebagai starter. Ia langsung mendapatkan kepercayaan dari Sintayong menempati wingback kiri. Performa pemain berusia 27 tahun ini sangat impresif. Tak ayal ia mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi, pemain NEC Nijmegen ini tidak tampil penuh. Ia ditarik pada menit ke-67 digantikan oleh Pratama Arhan. Sehari setelah debut, Calvin Verdong lantas membagikan momen ketika dirinya debut bersama dengan skuad Garuda. Menariknya, dalam unggahan Verdong itu ada dua pemain keturunan Indonesia yang jadi incaran PSSI ikut berkomentar. Mereka adalah Miss Hilgers serta Ole Romeni. Hilgers memberikan komentar singkat dengan emoji tangan menelungkup, sedangkan Romeni menuliskan wow. Tak ayal komentar dua pemain keturunan grade A ini membuat ramai netizen, sebab keduanya diharapkan mau untuk diproses naturalisasi jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak dua klub Liga Italia yang siap mendatangkan bek timnas Indonesia Yaitzes bakal diulas dalam video ini. Performa apik bersama dengan Venezia FC di Serie B 2023-2024 membuat Yaitzes kebanjiran peminat. Meski Yaitzes tidak memiliki paspor Uni Eropa, tercatat ada dua klub Serie A yang digambarkan meminati bek berusia 24 tahun tersebut. Fakta ini menunjukkan Yaitzes bukanlah pemain biasa-biasa saja. Ketertarikan ini setidaknya menunjukkan Yaitzes bakal menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Serie A. Lantas, siapa saja dua klub Liga Italia yang tertarik mendatangkan mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut? Yang pertama ada Parma. Ya, media Italia yakni Parmalev menyebut Yaitzes masuk bidikan klub juara Serie B 2023-2024 Parma Calcio. Namun Venezia FC kabarnya berniat mempertahankan Yaitzes yang terikat kontrak bersama dengan mereka hingga 30 Juni 2027. Hanya saja dalam laporan yang sama, Venezia FC mungkin akan melepas Yaitzes jika ada klub yang berani mengeluarkan 4 juta euro atau sekitar 70,4 miliar rupiah. Yang kedua ada Torino. Ya, menurut laporan Tuttosport, pelatih Venezia FC yakni Paolo Vanoli akan pindah ke Torino. Pelatih asal Italia itu akan dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan sampai 30 Juni 2027. Dalam negosiasi yang dilakukan, Paolo Vanoli kabarnya meminta manajemen Torino mendatangkan sang bek di Venezia FC yakni Yaitzes. Jika benar hengkang ke Torino, Yaitzes akan merasakan atmosfer derby kota Turin yakni versus Juventus. Bersama dengan klub juara Liga Italia 7 kali ini, peluang Yaitzes bermain di kompetisi antar klub Eropa dalam beberapa musim ke depan terbuka lebar. Di Serie A 2023-2024 saja, Torino finish di posisi 9 atau hanya terpaut 1 strip dari Fiorentina yang akan tampil di playoff Liga Konfederasi Eropa 2024-2025.